Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan uji untuk supervisi akademik, di mana saya bekerja sama dengan rekan kerja saya, yaitu Ibu Maziatin, guru kelas 3 di SD Negeri Tembok 2. Nah, langkah pertama yang ingin saya lakukan yaitu melakukan kegiatan praobservasi. Nah, berikut kegiatan praobservasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Atin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dunia. Apa kabarnya hari ini, Bu Atin? Alhamdulillah sehat. Dunia bagaimana? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Oh iya, Bu. Sebelumnya 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bu Atin kalau saya itu mendapat tugas untuk melakukan kegiatan supervisi di kelasnya Ibu, nggih. Nah, untuk kegiatan supervisi akademik ini ada 3 tahapan Bu Atin yang akan saya lakukan, yaitu ada kegiatan praobservasi, kemudian kegiatan observasi itu sendiri, dan yang selanjutnya yaitu kegiatan pasca observasi. Nah, pada siang hari ini saya akan melakukan tahapan yang pertama, yaitu tentang kegiatan praobservasi, di mana harapan saya di siang hari ini saya dapat berdiskusi dengan Bu Atin, bertukar pikiran terkait kesiapan Bu Atin dalam melakukan pembelajaran observasi nanti di kelas. Nah, dan juga agar pelaksanaan supervisi yang Bu Atin lakukan nanti itu dapat berjalan dengan lancar dan tanpa ada hambatan. Selain itu, tujuan dari supervisi ini juga untuk meningkatkan kemampuan Bu Atin dalam akademik, pengetahuan, serta pengalaman Bu Atin dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini, kalau boleh tahu apa harapan Bu Atin dalam kegiatan diskusi kali ini? Ya, Dunia, terima kasih sekali ya. Sebelumnya saya ucapkan ya, saya bisa bekerja sama dengan Dunia ya untuk meningkatkan kompetensi saya ya, bagaimana nanti proses pembelajaran saya di kelas, dan saya ingin berdiskusi sama Ibu ya mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya, Bu. Oh iya, Bu, baik. Nah, tujuan kita siang hari ini berarti terkait persiapan Bu Atin nanti dalam pelaksanaan supervisi ya. Nah, kalau boleh saya tahu ini, nanti Bu Atin akan menyampaikan materi apa pada kegiatan supervisi nanti? Ya, Dunia, nanti untuk pelaksanaan supervisi nantinya saya akan menyampaikan materi tentang bentuk tubuh hewan ya dan fungsinya yang nanti di mana dalam pembelajaran itu anak itu bisa mengetahui hewan ya, bentuk-bentuk bagian-bagian tubuh hewan serta fungsinya gitu ya. Oh iya, berarti terkait tentang materi IPA sih Bu ya, terkait bentuk tubuh hewan. Tentunya ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik. Nah, kira-kira apa ini Bu tujuan pembelajaran kegiatan nantinya itu? Iya, untuk tujuan dari pembelajaran itu ya, itu bahwa nanti siswa itu diharapkan bisa mengetahui ya hewan itu dengan bentuk yang berbeda-beda ya, dan pastinya nanti anak juga mengetahui dari bentuk kakinya, bentuk bentuk ekornya, bentuk yang lainnya itu nanti kan berbeda-beda, dan itu nanti anak juga bisa mengetahui fungsinya juga. Itu juga akan terpengaruh juga dengan tempat tinggalnya, terus makanan hewannya. Nah, itu nanti diharapkan anak itu bisa mengetahui bahwa bentuk tubuh hewan itu mempengaruhi jenis makanan dan tempat tinggalnya gitu. Oh iya, baik Bu Atin. Pembelajaran yang mungkin sangat menarik ya Bu ya, apalagi di kelas 3 yang mungkin kalau terkait tentang hewan, anak-anak itu lebih cenderung lebih suka ya Bu ya, apalagi di kelasnya Bu Atin itu ternyata
anaknya laki-laki semua ya Bu ya, jadi mungkin mereka lebih antusias lagi. Nah, dari tujuan pembelajaran yang Bu Aden tadi sampaikan, mungkin Bu Aden ingin memfokuskan pada perkembangan apanya Bu? Ya, seperti tujuan tadi ya Bu, itu yang pertama itu jelas nanti kan siswa itu ada sebuah bacaan ya Bu. Nanti saya yang paling saya tingkatkan itu adalah literasinya Bu, untuk teman-temannya itu selain nanti anak bisa mengamati di lingkungan sekitar dan sebagainya, tetapi nanti yang paling pertama itu adalah meningkatkan literasi dulu anak ya. Jadi dengan membaca itu nanti anak bisa paham ya tentang jenis-jenis hewan ya beserta bentuk tubuh dan fungsinya itu ya. Kemudian nanti yang kedua itu mereka itu bisa melakukan pengamatan ya secara berkelompok dengan mereka, dengan temannya ya, dan berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman yang lainnya. Bagaimana mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan diskusi kelompok dari hasil pengamatan nanti yang akan dilakukan oleh siswa. Oh iya Bu, jadi nanti Bu Ati mungkin memfokuskan pada literasi, kemudian juga kerjasama antar kelompok gitu ya Bu ya. Nah jadi yang Ibu kembangkan tadi itu semua kan tadi ada dua nih Bu ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu terkait tentang literasi dan kolaborasi antara siswanya. Nah itu sangat bagus ya Bu ya menurut saya, karena kalau siswa itu mungkin cenderung lebih suka bekerja kelompok. Dengan bekerja kelompok, siswa itu lebih bisa mengekspresikan dirinya ya Bu ya. Nah, kalau boleh saya tahu kira-kira apa saja yang dipersiapkan Bu Aten untuk kegiatan supervisi besok itu? Ya Bu, seperti tadi sesuai dengan tujuan, yang pertama saya akan membuat RPP itu rencana pembelajaran dulu. Itu RPP itu nanti RPP yang berdiferensiasi dan juga akan menunjukkan ya KSE juga dan budaya positifnya itu ya. Kemudian selain RPP saya juga akan menyiapkan LKPD Bu ya, lembar kerja siswa itu ya. Di dalam 3 kelompok itu Bu, nanti LKPD-nya juga akan berbeda-beda ya Bu. Tentunya ini kan sesuai apa yang nanti LKPD-nya itu saya sesuaikan dengan kemampuan anak begitu Bu. Selain RPP, LKPD, kemudian juga nanti saya akan menyiapkan media ya yang bisa mendukung dalam pembelajaran nantinya Bu. Ternyata sudah kelihatan sudah siap ya Bu Aten ya. Dari saya yang dengarkan tadi, yang Bu Aten ucapkan tadi itu ternyata Bu Aten akan mempersiapkan dari modul ajarnya, kemudian ada LKPD-nya dan juga medianya. Nah dari itu nanti strategi apa yang akan Bu Aten lakukan di dalam modul ajar Bu Aten yang akan Bu Aten praktekkan besok itu Bu? Ya, kita kan nanti akan belajar tentang bentuk tubuh hewan ya Bu. Yang pertama itu nanti siswa itu pertama akan saya ajak tanya jawab dulu ya Bu tentang berkaitan tentang hewan ya. Kemudian yang kedua yaitu anak saya ajak untuk memahami bacaan ya yang ada di buku itu. Kemudian setelah memahami bacaan, nanti siswa akan melihat apa sajalah hewan yang ada di bacaan, dan siswa bisa mengetahui perbedaan bentuk-bentuk hewan yang mereka lihat di bacaan itu. Kemudian nanti saya juga akan ajak siswa untuk mengamati ya Bu, melihat video ya tentang macam-macam hewan beserta fungsinya ya, bentuk tubuh dan fungsinya. Kemudian nanti siswa juga akan saya ajak keluar lingkungan ya Bu, untuk mengamati hewan di sekitar itu, yang mana hewan di sekitar itu pastinya berbeda-beda ya Bu. Nanti dari hasil pengamatan di lingkungan sekitar itu siswa bekerja kelompok ya. Tentunya nanti dalam bekerja kelompok itu, karena di kelas saya itu ada 3 tipe pembelajaran ya Bu, siswa ya, tipe belajar siswa, gaya belajar siswa itu. Yang pertama itu ada yang ya reguler ya, biasa ya. Kemudian ada yang anak yang lebih dari temannya. Yang ketiga itu ada anak yang kurang ya, sedikit kesulitan belajar. Nah itu nanti kelompok itu saya bagi dengan 3 jenis
siswa itu, kemudian nanti siswa menyelesaikan tugas itu dari hasil pengamatan itu sesuai dengan kemampuan apa yang mereka dapatkan dari mengamati lingkungan sekitar itu tentang hewan dan bagian tubuhnya dan serta fungsinya. Oh ya, baik Bu Adin ya. Kegiatannya tadi saya dengar cukup menarik karena tadi kok ada melihat di lingkungan sekitar ya Bu ya. Jadi mungkin anak-anak lebih tertantang. Oh ya, bukan hanya duduk di dalam kelas saja, tetapi diajak untuk berkeliling di lingkungan sekitar. Nah, dari tadi pernyataan yang Bu Adin sudah katakan tadi itu sudah cukup rinci ya Bu ya, terkait pembelajaran, strategi pembelajaran yang akan dilakukan pada kegiatan supervisi besok itu. Nah, kira-kira kapan ini Bu Adin kegiatan supervisi akan dilakukan? Ya, dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat, rencana nanti saya akan melaksanakan pembelajaran ini pada hari Kamis. Oh ya, baik Bu ya. Berarti nanti kan hari Kamis itu Bu Adin akan melakukan kegiatan observasi ya. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Kemudian setelah itu saya juga akan melihat kegiatan pembelajaran. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, saya juga akan melakukan tanggapan yang ketiga ya Bu ya, yaitu berarti pasca observasi yang akan ditampingi oleh Ibu PP. Nah, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Ya Bu, saya dari percakapan kita hari ini ya, saya sudah mendapatkan gambaran ya untuk pembelajaran yang akan saya lakukan besok ya, tentang strategi, model ya, media yang akan saya gunakan untuk pembelajaran besok. Oh iya, baik Bu Adin. Terima kasih waktunya. Dari tadi kita sudah mengobrol tentang kegiatan yang akan dilakukan, yaitu kegiatan supervisi. Saya sampaikan terima kasih sebelumnya dan sudah mengganggu waktunya Bu Adin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita baca doa terlebih dahulu ya. Silakan salah satu memimpin doa. Di tempat duduk siap, gerak-gerak, Bu Guru berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an wa amilan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, siapa yang hari ini tidak masuk? Kenapa? Atta kenapa Atta? Atta sakit ya. Jadi kemarin karena dia sudah pulang lebih dulu ya. Kemudian siapa? Atta juga. Ya, doakan ya semoga teman-teman yang sakit ya bisa segera sembuh dan bisa belajar lagi bersama kalian. Gitu ya. Baik anak-anak, untuk pelajaran kali ini kalian kemarin sudah mempelajari tentang jenis-jenis hewan yang ada di sekitar ya, yang ada di sekitar kalian ya. Ya. Tentunya kalian sudah mengenal ya semua jenis hewan. Siapa yang di rumah punya hewan piaraan? Apa? Ayo. Ya, apa kamu? Ya. Iya, kamu punya ayam. Entah punya apa? Kamu? Iqbal punya apa? Ya, semua pasti tentunya ya memiliki hewan ya di rumah. Kalaupun kita tidak punya hewan ya, tapi di sekitar kita banyak hewan ya. Ada ayam, ada kucing,
beda ya perbedaan hewan yang satu dengan hewan yang lain. Baik, kalian bisa perhatikan ada hewan apa saja yang kalian amati di gambar ini. Ya, apa lagi? Sudah ya? Guru kalian bagi menjadi ya 3 kelompok ya, nanti perhatikan ya. Satu kelompok guru kasih 1, dengarkan ya, guru kasih 1 lembar tugas kerja nanti. Kalau juga perhatikan dulu ya. Nanti Bu Guru ya, sebelum kamu mengerjakan ini, Bu Guru akan tayangkan video tentang hewan dan tubuh hewan dan fungsinya ya. Dan nanti kamu bisa tulis di sini nama hewan apa saja yang kamu amati nanti di video, kemudian bagian tubuhnya apa, kemudian fungsinya apa. Oke, ini satu kelompok guru kasih 1 ya. Nanti jangan diisi dulu, nanti sebelumnya kamu bisa mendengarkan dan melihat video yang guru tayangkan ini. Ada hewan yang memiliki penglihatan tajam loh. Mata tersebut digunakan untuk berburu. Contoh hewan dengan mata tajam adalah elang, burung hantu, dan ikan hiu. Ada juga hewan dengan pendengaran yang tajam. Pendengaran itu berguna untuk mendeteksi predator atau ancaman. Bisa juga untuk berburu Iya, ya. ya. Contoh Ada hewan apa? yang berpenglihatan Mana? tajam adalah burung hantu, kelelawar, lumba-lumba, dan lengan. Lalu ada juga hewan dengan indera penciuman yang tajam. Biasanya digunakan untuk mencari makanan dan menembus bau. Contohnya anjing, beruang, dan ikan hiu. Wah, ikan hiu. Kamu lihat giginya Kak Pimo. Gigi taringnya sangat tajam. Iya Lula, gigi taring itu digunakan untuk berburu dan merobek mangsa. Itu merupakan ciri dari hewan pemakan daging. Berbeda dengan ciri geraham datar yang dimiliki oleh hewan pemakan tumbuhan. Selain bagian-bagian tadi, ada juga bagian tubuh yang hanya dimiliki beberapa hewan tertentu. Beda kan? Seperti antena pada beberapa serangga yang memiliki fungsi tertentu. Aku tahu, seperti antena pada kupu-kupu yang berfungsi sebagai indera penciuman kan? Benar banget Lula. Antena bisa juga berfungsi sebagai indera perasa, pendengaran, juga sebagai alat komunikasi. Kalau dari para gajah itu fungsinya apa ya? Gajah menggunakan dagingnya untuk menggesek kulit kayu dan menggali tanah. Kalau belalainya, Belalai gajah itu untuk memakan benda. Ada juga hewan yang memiliki tanduk yang dipakai untuk melindungi diri, seperti kambing, Ya, iga, dan kerbau. beda ya, tentang fungsinya. Ayo. Sedangkan juga terdapat pada badak. memangnya tanduk dan tulang berbeda ya Pimo? Walau terlihat mirip, tapi mereka berbeda Lula. Tanduk adalah bagian tubuh yang tumbuh di kepala hewan. Sedangkan cula adalah tanduk yang tumbuh pada hidung atau moncong pada badak. Cula dapat tumbuh 1 atau 2. Makanya ada badak percula. Asep? Ayo. Apa? Ya? Ayo. Ya. Nanti membaca bawa ke depan ya. Kalian baca. Ayo. Siapa dulu? Kelompok berapa dulu? Kelompoknya siapa? Asil. Kelompoknya dulu. Ayo, di tangan, yuk. Ayo. Satu, kupu-kupu, bagian tubuh saya, fungsinya terbang. Ya. Dua, Dengarkan ya. dua, gajah, bagian tubuh belalai, fungsinya untuk mengangkat benda atau mengambil makanan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini setelah selesai pembelajaran, kegiatan selanjutnya yaitu pasca observasi yang akan saya lakukan dengan Ibu Nasiatin. Bisa saya mulai sekarang, Bu Atin? Iya. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Atin? Alhamdulillah sehat. Untuk tadi kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Atin lakukan sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Bagaimana perasaan Bu Atin setelah melakukan kegiatan pembelajaran tadi? Setelah pembelajaran tadi, alhamdulillah ya, saya sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik ya Bu. Alhamdulillah perasaan saya senang juga, tapi ada rasa gugup juga ya Bu, karena belum pernah di di supervisi ya Bu, kadang ada rasa gugup kayak gitu, Grogi gitu ya Bu grogi. ya. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Nah, dari kegiatan pembelajaran tadi, apakah tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan Bu Atin sebelumnya itu sudah tercapai? Alhamdulillah tujuan pembelajaran itu sudah saya sampaikan di awal, itu sudah terlaksana dengan baik ya, sesuai dengan rencana yang sudah saya rencanakan, sudah berjalan ya. Jadi tujuan menurut saya itu sudah saya sampaikan kepada anak dan tujuan sudah tercapai Bu. Tadi tujuan pembelajaran yang dilakukan sudah tercapai. Nah, apa yang telah Bu Atin lakukan untuk membuat tujuan pembelajarannya itu tercapai Bu? Karena pembelajaran itu ya Bu sudah saya laksanakan dengan runtut ya Bu, dari kegiatan awal ya, pada kegiatan awal, kemudian kegiatan inti dan kegiatan akhir itu sudah saya laksanakan. Terutama pada kegiatan intinya itu saya sudah melaksanakan sesuai dengan ya modul yang saya rencanakan. Itu anak-anak sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka, itu juga sudah melaksanakan diskusi dan sebagainya, itu sudah berjalan. Jadi menurut saya tujuan itu sudah tercapai dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh anak-anak. Oh begitu ya Bu. Jadi tujuan pembelajarannya itu disesuaikan ya Bu ya. Jadi dari kegiatan inti, kemudian sampai dari awal sampai akhir sudah dilakukan juga diskusi. Iya. Nah, dalam pembelajaran Bu Atin yang Bu Atin lakukan itu, apakah pembelajarannya itu sudah berdiferensi dan mungkin sudah menerapkan KSI Bu? Sudah Bu, itu pembelajaran itu sudah berdiferensiasi ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa saya juga sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada yang anak yang sedang, kemudian gaya belajar yang anak yang sudah kemampuannya tinggi, kemudian yang kurang itu sudah saya sesuaikan ya Bu. Kemudian yang KSI sendiri tadi pada waktu anak kerja kelompok itu ada anak yang biasalah, yang namanya anak-anak ya, yang membuat ulah, itu sudah saya tegur Bu. Nah, itu berarti saya sudah menerapkan KSI-nya gitu Bu. Kemudian bisa Ibu Atin ceritakan kegiatan pembelajarannya dari awal itu apa saja Bu yang sudah dilakukan Bu? Ya, kan pembelajaran saya itu kemarin kan tentang bagian tubuh dari hewan ya Bu, dan fungsinya. Nah itu anak itu pertama saya suruh mengamati bacaan, kemudian juga saya anak suruh menyaksikan, mengamati di video ya. Kemudian anak setelah itu saya ajak keluar kelas Bu, itu untuk mengidentifikasi, mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar, untuk mengidentifikasi bagian tubuhnya apa saja. Misalkan ayam itu memiliki apa, misalkan ada sayap, kemudian ada kaki, kemudian ada mulutnya, itu fungsinya juga buat apa, itu sudah sudah dilaksanakan gitu. Sudah runtut ya Bu ya, berarti dari menarik sekali kadang anak-anak juga tadi bisa disajikan sebuah video gitu ya Bu untuk mengenal hewan. Kemudian menurut Bu Atin, apakah ada simak yang terlewatkan atau kurang dalam pembelajaran yang sudah Bu Atin lakukan? Iya Bu, itu kemarin itu memang karena keterbatasan waktu ya Bu, itu ya anak sudah kerja kelompok, memang waktunya memang kurang ya Bu. Itu ada salah satu yang pembelajaran yang kurang itu, yaitu dari kodenya Bu, anak sebenarnya
ada apa namanya menggambar hewannya itu yang belum selesai Iya. itu. Berarti hanya menggambar hewan ya Bu? Iya, itu memang ada sebenarnya di apa namanya di modul itu seperti rencana pembelajarannya saya sederhanakan, tapi belum sampai Bu, itu memang produknya ya belum. Iya, karena waktunya yang kurang gitu Iya. ya Bu ya. Nah, lalu untuk pengembangan ke depannya kira-kira Bu Atin akan melakukan apa untuk pembelajaran berikutnya? Nah, untuk pembelajaran berikutnya yang jelas saya akan menggunakan strategi yang lebih menarik lagi ya Bu, terutama media. Kemarin kan tadi itu hanya anak itu cuma apa namanya mengamati ya, kemudian itu apa namanya mengamati, membaca. Nah, bisa nanti saya kedepannya itu akan memberikan apa media yang lebih konkret lagi ya Bu. Misalkan kalau tadi kan cuma hanya keluar saja lah, kalau bisa nanti anak bisa apa namanya ada membuat patung atau apa gitu yang namanya, yang mana anak itu nanti lebih menarik lagi begitu. Jadi yang jelas tadi untuk produknya nanti akan saya tingkatkan untuk generasi produknya. Nanti kami yang proses konten sudah ya, kemudian yang produk memang belum. Nah, itu nanti anak lebih menarik lagi dengan tadi nanti anak membuat patung ataupun menggambar hewannya itu. Jadi anak lebih senang jadi Iya. Berarti nanti kedepannya Bu Atin mungkin melakukan pembelajaran yang lebih menarik begitu Yes. begitu ya Bu ya. Jadi ada produknya yang dihasilkan. Iya. Gitu. Oke. Baik Bu Atin, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah menunggu waktunya Bu Atin. Ya, sama-sama Dunia, terima kasih. Selanjutnya untuk kegiatan selanjutnya yaitu refleksi dari Ibu PP yaitu Ibu Mutamina. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang kami hormati Bu Atin dan Bu Nia. Nia. Terima kasih sudah melakukan coaching Supervisi Academy terhadap Bu Atin. Atin. Alhamdulillah dari pengamatan pasca observasi saya amati Bu Nia sudah melakukan Supervisi Academy yang menyangkut 3 komponen. Yang pertama, sudah dapat menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar ya, dan menjadi indikator tujuan pembelajarannya dan digali sampai tercapai, dan yang belum juga akan seperti tadi produk dan prosesnya dan pengembangan berikutnya. Yang kedua, sudah dapat menyampaikan hasil observasi berbasis data dan tidak menilai tapi menggali persen untuk fokus pada area yang dikembangkan tadi untuk proses produk dan pembelajaran lebih benar lagi. Jadi kedepannya berdiverifikasi KSE-nya sudah muncul tapi ke depan akan ditingkatkan lagi. Jadi bagus. Selanjutnya yang ketiga, Bu Nia sudah dapat menanyakan apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil supervisi. Jadi pembelajaran berikutnya sudah ditanyakan untuk keberhasilan dan peningkatannya bagus. Terima kasih ya untuk coaching ini. Perlu Ibu ketahui untuk merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk pemimpin dalam pembelajaran untuk menjalankan perannya dalam hal ini sebagai guru kepala sekolah yang nantinya akan jadi calon-calon kepala sekolah dapat memimpin dan memfasilitasi gurunya dalam rangka memimpin pengembangan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi memfasilitasi pembelajaran yang berpihak pada murid dan sekaligus supervisi coaching ini ke depan untuk ditingkatkan untuk menjadi pengembangan kompetensi diri setiap individu ke depannya. Saya ucapkan terima kasih sudah berhati coaching yang baik. Kedepannya semoga lebih baik lagi untuk pembelajaran di SD yang berdua ini karena gurunya sudah mulai jadi lebih semangat ya untuk pembelajarannya. Terima kasih kepada Merdeka dan Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.